Arena judi sabung ayam yang diduga dibekingi oknum anggota TNI di Goa, Sulawesi Selatan viral. Aparat kepolisian dan TNI yang mengetahui adanya arena judi sabung ayam langsung melakukan penggerebekan di lokasi dan membongkar tenda untuk bermain judi. Video amatir warga memperlihatkan adanya arena judi sabung ayam di Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Judi sabung ayam ini bahkan diikuti ratusan warga di lokasi hingga viral. Aparat gabungan TNI Polri langsung melakukan penggerebekan dan membongkar arena judi. Bongkaran dan penyitaan tenda untuk bermain judi dilakukan agar judi sabung ayam di lokasi ini tidak berlanjut. Sementara saat penggerebekan dilakukan petugas tidak mendapati adanya aktivitas judi sabung ayam yang diduga dibekingi oknum anggota TNI. Polisi menduga video yang beredar direkam beberapa bulan lalu saat aktivitas judi sabung ayam masih berlangsung. Ini sempat viral. Di sini kami sampaikan kepada masyarakat hasil penemuan kami, memang kita temukan bahwa lokasi tersebut sudah tidak beraktivitas lama dan terhadap bangunan-bangunannya kita lakukan pembongkaran. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait sejumlah pihak yang terlibat judi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang wanita di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sudah bersuami tertangkap tangan oleh warga sedang berduaan dalam rumah dengan pria lain. Pria pelaku selingkuh sempat melarikan diri dan bersembunyi di atas plafon rumah. Seorang pria, J, tertangkap basah berada di dalam rumah seorang wanita yang sudah bersuami di Desa Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga keduanya sedang bermesraan saat dipergoki sang suami. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Warga sempat ditipu oleh sang perempuan, R, lantaran mengaku bahwa pria selingkuhan yang kerap datang ke rumahnya adalah saudaranya. Namun saat sang suami pulang kerja, mendapati keduanya sedang bersama. Suami memanggil warga berusaha mencari pelaku yang berupaya kabur. Pelaku kemudian ditemukan di atas plafon rumah R. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku. Waktu ada 1 kali 2 kali mah ngakunya saudara aja gitu si istrinya. Ya kalau warga, kalau saudara kan nggak bisa apa-apa. Yang diduga perempuan ini masih berstatus suami, yang si laki-lakinya belum. Warga datang gitu, posisi si Joko ini berada di atas plafon dan si perempuan berada di atas di tempat tidur gitu. Jika terbukti bersalah, pelaku dijerat undang-undang tentang pasal perselingkuhan dengan ancaman kurungan 9 bulan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban begal payudara saat melintas di Jalan Raya Mojosari, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, korban sempat merekam pelaku dan memviralkannya di media sosial. Seorang wanita mengejar pelaku begal payudara di Jalan Raya Mojosari, Trawas, Kabupaten Mojokerto. Korban berteriak, namun tak berani menangkap pelaku seorang diri. Ia pun akhirnya merekam pelaku dan memviralkannya di media sosial. Korban kemudian melaporkan kasus itu ke polisi. Dalam keterangannya, ia mengaku dilecehkan pelaku saat pulang kerja dari kawasan Ngoro Industrial Park, Kabupaten Mojokerto. Pelaku tiba-tiba memepet korban dan langsung melancarkan aksi asusilanya. Merepet ke saya, langsung pegang payudara saya. Otomatis aku kan refleks ya, refleks aku kejar orangnya ke arah selatan, arah Trawas itu, baru tak video itu tadi. Sementara itu pihak Polsek Pungging menyarankan korban melapor ke unit PPA Polres Mojokerto agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh di media sosial, video seorang pengunjung Jawa Timur Park terlempar dari wahana 360 pendulum. Dikonfirmasi JTP mengaku siap bertanggung jawab dan peristiwa tersebut terjadi tanggal 8 April silam. Inilah detik-detik pengunjung Jawa Timur Park saat naik
wahana 360 pendulum. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah tulang betis kanan, jari tengah tangan kanan, dan patah tulang jari manis tangan kanan. Pengelola pun bertanggung jawab atas insiden ini. Kejadian terhadap korban ini adalah murni kecelakaan yang tidak diharapkan oleh siapapun, dan ini menjadi evaluasi buat kami mengenai teknis yang terjadi, mengapa ini bisa terjadi, masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Ya, kita akan cover kebutuhan adik ini sampai dengan perawatan berikutnya berkelanjutan. Korban, Rafan Dias Putra Atmadi, remaja 13 tahun, mengalami patah 2 tulang paha kanan akibat jatuh dari wahana bermain pendulum di Jatimpak 1, Kota Batu, Jawa Timur. Saat 360 pendulum berputar dan di ketinggian 15 meter, sabuk pengaman yang digunakannya tiba-tiba lepas, sehingga korban bergelantungan dan kemudian terjatuh. Waktu di posisinya di atas, di top, kepalanya ke bawah di ketinggian 15 meter, tiba-tiba seatbeltnya itu kebuka, kayak belum permainan gitu, jadi kebuka ke atas. Akhirnya saya refleks pegangan itu, pokoknya saya nggak terlalu ingat, pokoknya saya pegangan doang, tiba-tiba udah jatuh di bawah. Polisi pun sudah melakukan olah TKP dengan memeriksa 6 orang saksi, termasuk pengelola dan operator Jatimpak, dan menyelidiki adanya unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ayus melaporkan. Pemirsa, sejumlah pria menceburkan diri ke sungai saat digerebek polisi di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku diduga mengkonsumsi narkoba. Polisi menggerebek 2 sarang narkoba di Jalan Siswono, Parman, Kota Medan di bawah permukiman padat penduduk yang letaknya persis di pinggir sungai. Saat melihat kedatangan polisi, belasan pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Sementara lainnya ditangkap polisi dan diamankan barang bukti alat isap serta sisa narkoba yang baru digunakan. Pada saat penggerebekan ini, karena situasi tempatnya memang cukup tersembunyi dan aksesnya cuma satu jalan, jadi pada saat anggota kita masuk ke dalam, beberapa kurang lebih ada sekitar 10 orang melompat ke sungai. Polisi akan melakukan patroli lanjutan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di Kota Medan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Gara-gara suara knalpot motor, 2 kelompok pemuda dari 2 desa nyaris bentrok dengan senjata tajam di Kota Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung insiden salah paham ini berhasil diredam tokoh masyarakat desa serta petugas Polsek dan Koramil. Suasana mencekam terjadi di jalanan desa Campor, Kabupaten Bangkalan, saat puluhan pemuda dari desa Bandung mendatangi desa tetangganya dengan menenteng senjata tajam yang terhunus. Mereka mendatangi desa Campor sambil berteriak hingga membuat sejumlah mak-mak berteriak histeris. Insiden bermula saat para pemuda desa Campor menggelar futsal, tiba-tiba mendengar suara bising dari knalpot sekelompok pemuda dari desa Bandung. Saat ditegur, sempat terjadi cekcok hingga berujung pada pemukulan terhadap seorang pemuda dari desa Bandung. Masa kalah jumlah, pemuda desa Bandung pulang, namun kembali lagi dengan membawa massa lebih banyak sambil menenteng senjata tajam. Merasa suasana tidak kondusif dan berpotensi menjadi perkelahian massal, pihak desa menghubungi Polsek serta Koramil setempat guna meredam emosi pihak-pihak yang bertikai. Ganggu dengan suara blair-blair. Ternyata setelah dicek, keluar dari gedung futsal yang memblair adalah pemuda dari desa Bandung. Kemudian dari pemuda desa Campor sempat menempeleng pemuda dari desa Bandung. Dengan difasilitasi perangkat desa setempat dan aparat terkait, kedua kelompok pemuda sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan pertikaian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Lantaran emosi, pemilik kedai makanan menganiaya pelaku pencurian tabung gas dengan sebilah senjata tajam di Sampang, Jawa Timur. Akibat pencurian dan penganiayaan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Bener-bener kali nyorengin kakek bener. Kalau jujur kakek ya.
MA, 41 tahun, pelaku pencurian tabung gas ini hanya bisa pasrah usai dianiaya MS, pemilik kedai makanan tempat MA melancarkan aksinya di Jalan Lingkas Selatan, Sampang, Jawa Timur. Sebelumnya, aksi MA melakukan pencurian tabung gas 3 kg di kedai milik MS terekam kamera CCTV. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian TKP dan mengamankan keduanya ke Mapolres Sampang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa setelah mengenali wajah MA lewat rekaman CCTV dan sepeda motornya, pemilik kedai pun langsung mencari pelaku pencurian dan langsung melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Ternyata si korban ini yang melakukan pencurian. Pada saat itu terjadi ribut sehingga ada perlawanan sehingga si pelaku ini melukai. Sementara pasca kejadian tersebut, kedua-duanya sama-sama saling melaporkan ke pihak kepolisian. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka harus mendekam di penjara. MS yang melakukan penganiayaan terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara MA yang mencuri tabung gas diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Sampang, Fatur Rahman melaporkan. Sejumlah perhiasan yang dikenakan seorang ibu rumah tangga raib dibawa kabur 4 pria dengan modus hipnotis. Para pelaku menukar perhiasan dengan uang palsu senilai 5.000 won. Maria, ibu rumah tangga 54 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat tiba di kantor pos subsektor Pondok Kopi Jakarta Timur setelah seluruh perhiasan diambil 4 pria yang mengaku petugas bank swasta dengan modus hipnotis. Peristiwa ini bermula saat korban hendak membeli peralatan sekolah anaknya di Pasar Perumnas Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat masuk ke dalam pasar, korban dihampiri seorang pria dengan menanyakan alamat. Di saat bersamaan, seorang pria lainnya mengajak korban masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil sudah ada 2 orang pelaku lainnya. Para pelaku mengajak korban berputar-putar di sekitar lokasi. Sambil melucuti perhiasan yang dikenakan korban, pelaku juga memberikan uang 5.000 won kepada korban dengan alasan sebagai pengganti membeli perhiasan. Korban baru menyadari setelah dirinya diturunkan dari kendaraan pelaku di kawasan Jalan Rata Teratai Duren Sawit, Jakarta Timur. Api gini suruh datang, masuk ke dalam. Jadi ditepuk lah gitu. Suruh masuk ke dalam, ibu masuk ke dalam aja katanya gitu. Sekalian saya butuh ke uang ini banyak, uangnya di dompet, uang kayak gini semua. Puter saya ke pasar terus gitu. Muter-muter gitu, dalam saya diturunin, ibu turun sini aja ya, ini jangan, ibu bisa beli lagi emas katanya. Korban kemudian diantar petugas Babin Kamtipnas ke Mapolsek Duren Sawit untuk membuat laporan kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar Rp200.000 ke salah seorang sopir kendaraan roda 4. Pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan milik korban jika tidak diberi uang dengan nominal tersebut. Emang ayah parkir gitu? Ayah 200.000 sok. Parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong sok lobong atur ya. Mana asup ke daerah orang. Viral di media sosial, seorang oknum juru parkir mematok tarif parkir sebesar Rp200.000. Dalam video, cukir liar ini bahkan mengancam sang supir. Dengan nada lantang, sang juru parkir memaksa berkali-kali kepada korban untuk memberikan uang Rp200.000. Beruntung, korban sempat merekam aksi premanisme oknum tersebut meskipun sempat menuai ancaman dari pelaku. Usai viral, Pemkot Kota Bandung langsung memburu keberadaan pelaku bersama tim Satgas Anti Premanisme Kota Bandung. Pasalnya sesuai aturan perwal, layanan parkir untuk kendaraan maksimal Rp7.000 untuk kendaraan besar. Di luar tarif tersebut artinya dilakukan oknum preman yang tidak bertanggung jawab. Itu viral itu kami sedang mencari siapa pelakunya dan di daerah mana. Karena sesuai dengan Perwal nomor 66 tahun 2021 tarif layanan parkir itu salah satu contoh misalnya ada parkir kontainer itu hanya
200.000 itu dari mana dasar hukumnya dan untuk apa? Yang pertama, yang kedua uangnya ini kan kalau dilihat tuh secara kecil kan itu dijual 200.000. Nah itu kalau jukir resmi itu pakai seragam, pakai tanda karcis dan pakai nenteng itu salah satunya, dan itu dipakai dulu baru bayar. Yang prosedur yang jukir resmi atau jukir legal. Pemkot Bandung menghimbau kepada setiap pemilik kendaraan parkir di wilayah Bandung yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, Anyus melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya, Aulina Iyasya, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.